Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah bi'ni'matil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Yuhibbukumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidul barakah ya imamul karamah amamah. Hadratul muhtaramin para alim, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah serta yang kami harapkan doa restunya. Rahimahullah. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing, pengasuh kita. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Beresak beserta ibu dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakak Gusti yang Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, disukseskan perjuangan putra putri beliau, keturunan beliau, di kalimatillah, disatukan oleh dan jamaah beliau dan ruh rasa kita di alam perjuangan beliau. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Wa nasta'inu bis-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhirul Al-Ustaz Bapak Priyanto sekeluarga sebagai koordinator majelis taklim at-tazkir karya yang ada di Bapak Purwadi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau sahibul bait, sahibul hajah, sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Muhaddis keluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku seiman, saat tidak senasib seperjuangan fitrah Islam yang kami banggakan, rahimahullah. Syukur tasyukur kembali, mari kita haturkan keharibaan sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang bersumber dari hati yang paling dalam, rasa syukur terima kasih yang bersumber dari ruh dan rasa kita yang kita kembalikan sesuai fungsinya. Sang ruh tugasnya kesaksian, menyaksikan di dalam hidup ini, menyaksikan yang kuasa itu Allah, menyaksikan yang kaya itu Allah, menyaksikan hidup ini milik Allah, menyaksikan detak jantung, tarikan hembusan nafas, panca indera, semua adalah dari Allah. Sehingga betul-betul merasa
masuk dalam rasa kita hidup ini karena kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang mengisi dalam relung hati adalah syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan setelah internal di dalam diri kita ini kesaksiannya benar, maka akan membias dalam eksternal di luar daripada diri kita, menyaksikan kita hidup ini untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Sudahkah kita menghamba kepada Allah seperti akhir zaman itu aneh bin ajaib, banyak orang yang melakukan sholat, puasa, zikir dalam lisannya, tetapi jauh dari penghambaan. Orang itu puasa tiap hari, tiap tahun, tetapi jauh dari penghambaan. Kenapa? Sebab tujuannya bukan mengabdi, tapi agar hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Ini beda. Tauhid hakiki disibukkan diri bagaimana kehendak Allah ini bisa diwujudkan dalam diri kita, mengalahkan kehendak-kehendak nafsu kita, mengalahkan kehendak-kehendak pribadi kita. Yang dimenangkan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu berat, dia rela berkorban, ikhlas menanggalkan dan meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan jauh dari Allah, ikhlas menjalankan segala sesuatu yang menjadikan dekat dengan Allah. Inilah tauhid hakiki. Inilah tauhid sejati, sehingga doanya, berdoa ini adalah sambungan batin dengan Allah. Berdoa ini adalah sebagai wujud penghubung antara dia dengan Tuhannya, antara makhluk dengan Sang Khalik. Masalah kabul dan tidak itu haknya Allah. Masalah kabul atau belum itu prerogatifnya Tuhan. Tidak usah kita mengauditnya. Berdoalah, dikabul alhamdulillah, belum dikabul juga alhamdulillah. Sudah mampu berdoa, ini wujud rahmat. Orang masih mampu berdoa ini, masih mampu berhubungan dengan Allah, masih mampu berzikir dengan Allah. Manusia terjebak bahwa doa itu sama dengan kabul, sehingga berbagai cara ditempuh agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah nyata, kisah nyata, di saat ada seorang murid yang menghadap Imam Ghazali. Di saat kami mau pamitan, kemudian murid ini matur kepada beliau, "Iya, tolong doakan saya agar mobil saya bertambah, agar proyek ini nanti sehingga saya bisa nambah mobil, ganti mobil yang lebih bagus." Apa kata ayah? Amin, amin. Setelah orang itu pergi, ia menangis. Kenapa menangis? Beliau berkata, "Sudah aku didik sekian puluh tahun, yang dicari masih dunia, bukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan doa ya Allah ya Rahim, doakan agar aku bersama dengan panjenengan, doakan aku agar nikmat dalam berjuang, agar aku khusyuk dalam sholat, agar aku berakhlakul karimah." Tidak, doakan agar nambah mobil. Itu kelihatannya umum, tapi setelah dia pergi, dia menangis. Menangis betul. Kamu menyaksikan beliau menangis. Sesuatu yang dimuliakan Allah bukan tidak boleh, tetapi harus ada ukurannya. Ukuran orang berjuang, ukuran
kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk duniawinya, tetapi menyisakan untuk ukhrawinya, menyisakan untuk ibadah dan amal solehnya. Kalau cukup satu gelas ngendikane Bapak Kiai coba tulisan, jangan ambil 3 gelas. Kalau cukup 3 gelas dalam hidupmu, jangan ambil 9 gelas. Kalau untuk dikaruniai uang 10 juta mau beli motor, belilah di bawahnya agar ada kesempatan untuk beramal. Jangan sampai gigi mongso gelap laku kegedean umpiak kurang jaga. Punya duit 5 juta, beli motornya 40 juta. Akhirnya apa? Jangankan beramal, untuk angsuran saja masih kurang. Jangankan bangun malam ibadah, tidur aja sulit, kelisian, pikir kemana-mana. Akhirnya hancurlah ibadah dan amal solehnya. Terkala ada uang 5 juta, beli sepeda motor harga 4 juta. Yang 1 juta bisa untuk fakir miskin yatim piatu, bisa untuk ukhrawi kita. Inilah hidup sederhana. Bisa bangun rumah budgetnya 50 juta, ambil 40 juta. Yang 10 juta bisa untuk kemanfaatan yang lainnya. Inilah didikan amal soleh. Tetapi sekarang manusia ditipu oleh hukum dunia, berlomba-lomba bagaimana menumbuk harta dan bendanya. Sudah tidak lagi hidup dalam kesederhanaan, tapi dalam foya-foya, sehingga di dunia kelihatan gagah, tapi jiwanya kerdil. Akhir miskin jadi gelandangan abadi. Na'udzubillah min. Tidak disisakan untuk akhiratnya, tidak ditabungkan untuk akhiratnya, tapi dihabis-habiskan untuk dunia dan nafsunya. Inilah manusia akhir zaman. Maka mari kembali fafirul ilallah, kembali kita ke jalur yang benar, ke jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Kembali kita hidup ini kita kembalikan kepada tujuan awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menghamba. Sudahkah jiwa penghamba ini hadir dalam diri kita? Orang sholat belum tentu menghamba kepada Allah. Orang zikir belum tentu menghamba kepada Allah, sebab niat sholat, zikir, puasa belum lillahi rabbil alamin. Menghamba ini sholat wujud penghambaan, zikir wujud penghambaan, puasa wujud penghambaan. Tiada yang diharap kecuali ridhonya. Mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indah lantunan doa yang dihaturkan kehadiran Allah. Sudah tidak lagi tentang kabul dan tidak, tapi sudah diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, bisa menengadahkan tangan, berlinang air mata, tergetar dalam jiwa berrasa menghadap kepada Ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram. Ini adalah rahmat yang besar. Berapa banyak manusia yang sudah tidak mampu berdoa kepada Allah, sudah tidak mampu memohon kepada Allah, tetapi memaksa kepada Allah. Lesannya Allahumma ya Allah, mohon ya Allah, lesannya, tapi anaknya memaksa, mengancam kepada Allah. Aku sudah tahajud 3 tahun, kalau enggak kabur berhenti. Aku sudah urut sekian, kalau enggak kabur berhenti. Wirid, zikir, puasa bukan karena Allah, tetapi karena keinginan nafsunya, agar dikabul keinginan-keinginannya. Tauhid palsu di akhir zaman, sibuk bagaimana doa, permohonan-permohonan, keinginan-keinginan terkabul, sedangkan kehendak Allah diabaikan. Tidak mewujudkan apa yang menjadi iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikrarkan syukur kita
terima kasih kita di kawinan. Alhamdulillahirabbil. Salawat salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan ucapan tanpa bukti. Ini analogi yang sudah sangat jelas, sangat ilmiah. Analogi yang semua pasti tahu. Ucapan tanpa bukti berarti bohong, berarti kosong seperti peluru kosong. Apa ucapan tanpa bukti? Besok kamu akan saya kasih 3 juta. Setelah hari besok gak ada buktinya. Ngapusi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ucapan. Apa buktinya? Ini sudah dianggap sholawat, baru ucapan sholawat. Apa buktinya? Sholawat itu qalbun salim, salat itu keselamatan dalam menjalani hidup, ay akhlaqul karimah. Qalbun salim adalah hati yang bersih, hati yang murni, dan salat adalah akhlaqul karimah. Ini yang layak jadi mahar antara kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesanggupan sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk berjiwa bersih dan berperilaku baik. Sudah kita perjuangkan hati ini bersih, dan langkah kita ini langkah yang baik. Inilah salawat salam yang diajarkan Rasulullah. Baru ucapan sudah bangga, sudah merasa terbukti, padahal baru ucapan, belum ada buktinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru ucapan, buktinya apa? Perbaiki akhlakmu, perbaiki langkah hidupmu, cara kamu beribadah, cara kamu menghormati orang lain, memperlakukan semesta, cara kamu mencari nafkah. Ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sakiti hati manusia, mau muslim mau non-muslim, itu semua ciptaan Allah. Anak kita satu disakiti orang, kita ikut sakit. Jangan coba-coba menyakiti ciptaan Allah, yaitu manusia. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kembali tentang penghambaan. Mari kita renungkan, kita hayati, kita buktikan dalam kehidupan tentang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu artinya budak. Kita ini budaknya Allah. Budak itu, suksesnya seorang budak adalah ridho dari tuannya. Suksesnya seorang hamba adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki ibadah kita, perbaiki amal soleh kita dengan ruhnya adalah al-ikhlas. Ibadah ikhlas karena Allah, berbuat baiklah ikhlas karena Allah, menjadi pribadi yang baik ikhlas karena Allah. Sebab itu adalah jalan kembali kepada Allah. Jangan kita itu menjadikan jalan kembali kepada Allah ini menjadi terjal, menjadi penuh dengan halangan rintangan yang menjadikan kita mampu tidak mampu berjalan. Ketika Imam Al-Ghazali, jalan kembali kepada Allah itu adalah jalan penghambaan. Jalan penghambaan adalah jalan sepi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jalan sepi? Ikhlas. Kalau kita bangun masjid supaya disanjung, kalau kita bangun malam sholat malam supaya dianggap jadi orang baik, kalau kita menyantuni yatim supaya terkenal, itu bukan jalan sepi. Dalamnya diropoi diri.
Dalane disebar paku-paku tajam sendiri dengan melibatkan makhluk di dalam penghambaan. Penghambaan itu antara kita dengan Allah, jangan libatkan makhluk di situ. Jangan libatkan makhluk untuk menjadikan jalan kita semakin rumit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita tuju itu Allah. Sholat, zikir, wirid, puasa itu kendaraannya. Maka tatkala kita sholat ini ibaratnya kita sedang berkendara. Kita wirid, kita ngaji, kita ibadah, kita amal soleh, kita puasa, ini kita sedang berkendara, sedang menaiki motor, sedang menaiki mobil analoginya. Maka keikhlasan itu arahnya. Jangan berbangga sudah naik mobil tapi arahnya gak jelas. Jangan berbangga sudah 1 jam menempuh perjalanan tapi arahnya gak jelas kemana. Bahwa manusia akhir zaman lebih konsentrasi berkendara daripada tujuan yang akan dicapai. Sudah naik mobil buah gaya minta ampun, padahal arahnya gak jelas. Apa arah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang kita tuju itu Allah, yang mengabulkan doa itu Gusti Allah, yang melindungi, yang menuntun, yang membahagiakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraan yang menggapai Allah dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah, dengan menjadi amal soleh, itu kendaraannya. Tapi ketahuilah, saksikanlah yang dituju itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mobil yang dituju. Mobilnya di atas gunung, mobilnya di hutan, kita cari mobil untuk kita kendarai. Ingatlah tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak pernah bertanya kamu naik apa ke sini, tetapi sanggupkah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jalan kaki, mau ngesot, mau berlari, mau naik motor, naik mobil, mau naik pesawat, silakan. Yang penting sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sejarah ada wanita pelacur. Kemudian tatkala dia pulang di luar kota, mendapati anjing yang megap-megap mau mati karena kehausan. Maka si pelacur ini menggunakan selendangnya mengambil air dari sumur, kemudian tetesan-tetesan air dari selendang diperes, dimasukkan dalam mulut anjing, menjadikan anjingnya selamat. Dari kejadian yang sederhana itu Allah mencatat, menghapus dosa dari wanita yang nakal ini, sehingga dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan ampunan Allah itu bukan samudra amal, yang menjadikan ampunan Allah itu bukan tingginya gunung ibadah, tetapi yang menjadikan ampunan Allah ini adalah keikhlasan dalam diri kita menjalani ibadah dan amal soleh. Oh, aku sudah bangun masjid 1000 masjid, aku sudah tahajud, sudah ibadah, sudah sholat tasbih tiap malam, aku sudah puasa tiap hari. Gak menjamin. Bukan berarti kita ngobrol tidak ibadah, maksimalkan ibadah dan amal soleh, tapi landasi dengan lillah. Jangan menyepelekan amal kecil seperti memberi minum anjing yang notabene najis mukolato,
dikasih minum, tapi itu menjadikan maghfirah hati. Alhamdulillah. Berarti apa pelajarannya? Ikhlas. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, tidak amalmu, tidak sholatmu, tidak zikirmu yang menjadikan engkau masuk surga, bukan puasamu yang menjadikan engkau masuk surga. Enggak sebanding. Seandainya engkau saya hidupkan 1000 tahun engkau berpuasa, itu tidak akan mampu menembus surga dariku. Sesungguhnya engkau masuk surga karena rahmatku, bukan karena ibadah. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita selamat itu kasih sayang rahmatnya Allah, dan rahmat Allah ini hadir kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jangan kembali, oh berarti karena rahmat gak mau sholat, gak mau zikir, gak mau berbuat baik. Ini termasuk orang malas, orang yang keluar dari keyakinannya. Maka ini tidak akan masuk dalam orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya apa? Walaupun kita berdarah-darah dalam bangun malam, ibadah, sholat, zikir, wirud, tidur dan lain sebagainya, jangan merasa kita ibadah, jangan merasa kita ahli zikir, jangan merasa kita ahli baik. Tetaplah rendah hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tetaplah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah, ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah itu, jaga penghambaan, itu sifat, itu karakter, bahwa kita melakukan apapun itu dasarnya penghambaan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apapun yang jalankan, belajar untuk ikhlas dalam menjalaninya semata-mata wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya Nabi Allah Adam alaihissalam itu agamanya Islam. Seluruh nabi, seluruh rasul itu beragama Islam. Nabi Allah Isa Ruhullah yang membawa agama Nasrani, dalam Quran dijelaskan wa ana minal muslimin, dan aku adalah sebagai muslim. Cuma dari Nabi Allah Adam sampai baginda Rasul Muhammad ini syariatnya yang berbeda-beda, tata caranya yang berbeda, tapi ruhnya adalah wa ana minal muslimin. Apa wa ana minal muslimin? Aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam itu cirinya, ruhaniyahnya berserah diri, tidak sombong, tidak adikan-adikun, menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya kepada Allah. Dia bergerak sesuai dengan titahnya Allah. Maka tatkala ada manusia yang hidupnya berserah diri kepada Allah, dia termasuk muslim. Zaman Nabi Allah Musa, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Isa, Nabi Ibrahim, wa ana minal muslimin. Syariatnya beda-beda. Ada yang sholatnya dengan berdiri, ada yang sholatnya dengan cuma duduk, ada yang sholatnya cuma dengan rukuk, ada yang ibadah cuma dengan tangannya diangkat ke langit, ada yang disempurnakan oleh Rasulullah yang diterima Rasul, yaitu as-sholat. Ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk, sempurna di dalam sholat.
tetapi sesungguhnya syarat menjadi orang Islam adalah wa ana minal muslimin, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berserah diri, janji Allah dia akan selamat dunia akhirat. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim adalah nabi-nabi yang selamat sebab dia berserah diri kepada Allah. Kita sholat sudah puluhan tahun, kita zikir ngaji sekian tahun, sudahkah mampu membentuk pribadi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap saat berikrar, aku ridho Engkau sebagai Tuhan yang mengatur kehidupanku dengan hukum-hukum-Mu ya Allah. Sudahkah kita buktikan? Kalau masih ada rasa dalam diri kita, maitu Gusti Allah, maitu murid, maitu rezeki, berarti belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu keinginan yang bergejolak di dalam hati yang belum mampu kita taklukkan, keinginan nafsu yang menggebu-gebu mengalahkan segalanya, berarti kita belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amarah tak terkendali menjadi-jadi, kalau kita marah, berarti belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berserah diri? Proses berserah diri dari guru kita dan yang guru kita, perbanyak tawajuh. Apa tawajuh? Yaitu dengan ismu zat Allah. Minimal pada sholat 5 waktu 2 menit, pada sholat malam 15 menit. Allah, Engkau Tuhan kami, Engkaulah Tuhanku ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Allah, tanpa-Mu apalah artinya diri ini ya Allah. Allah, Engkau zat yang maha suci, kami ini hina nista ya Allah, sucikan jiwa kami. Allah, Engkau zat yang maha kuasa, maha perkasa dan dikdaya, kami lemah selemah-lemahnya, tolong lindungi